Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Pemberdayaan Otonomi Daerah. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang penataan organisasi perangkat daerah berbasis otonomi daerah. Perkenalkan anggota-anggota kami yaitu Renisa Fitri, Muhammad Arbi Haryawan, Milenia Fitri Ramadhani, Putri Febiola, Wike Budi Astuti, Cynthia Duyanti, Widya Nur Hasanah, dan Altika Monika. Langsung saja ke pembahasan materi ya teman-teman. Salah satu buah manis dari peristiwa reformasi adalah tumbangnya Orde Baru sebagai rezim pemerintahan yang dijalankan dengan konsep otoriter dan sentralistik. Konsep otoriter yang selama ini mengungkung warga negara dalam ketakutan digantikan dengan demokrasi yang sebesar-besarnya. Selain itu, pemerintahan yang dijalankan dengan corak sentralistik di mana setiap pengambilan keputusan harus mendapat restu dari pemerintah pusat dinilai merugikan masyarakat dan digantikan dengan konsep desentralisasi. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah pun bermuara kepada pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan memakmurkan masyarakat sebesar-besarnya. Hilir dari pelaksanaan otonomi daerah pun terjadinya penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah yang mengadopsi konsep-konsep otonomi yang sesungguhnya. Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan tersebut terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Pembentukan organisasi perangkat daerah semata-mata didasarkan kepada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien. Regulasi yang menjadi dasar dan pedoman dalam penataan organisasi perangkat daerah dalam bingkai otonomi daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Instrumen hukum ini memberikan pedoman yang jelas dalam mewujudkan organisasi perangkat daerah yang sesuai dalam koridor otonomi daerah. Penataan dan pembentukan organisasi perangkat daerah sesuai dengan kaidah otonomi memainkan peranan penting dewasa ini. Akan tetapi, tidak jarang pembentukan dan penataannya melenceng dari idealisme pokok, yaitu pembentukan organisasi perangkat daerah, didasarkan kepada kebutuhan daerah. Dalam proses penataan dan pembentukannya, patut pula diingat bahwasanya keseluruhan kegiatan organisasi harus berorientasi kepada tujuan. Hal ini berarti tujuan organisasi mesti dijadikan pedoman dalam pembagian kerja, penentuan tugas dan fungsi, banyaknya yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Kita dapat menyimak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang beberapa tujuan dibentuk dan didatanya organisasi perangkat daerah, yaitu 1. Untuk mewujudkan tujuan pemberian otonomi. 2. Untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. 3. Untuk melaksanakan pelayanan publik. Selain itu, dalam mewujudkan tujuan dari otonomi daerah, penataan organisasi perangkat daerah pun mesti didasarkan kepada kebutuhan empiris. Maksudnya, penataan ini adalah konsekuensi dari proses dinamisnya perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang meningkat. Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru, maka pemerintah dirasa memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut. Selain didasarkan kebutuhan empiris, penataan organisasi daerah berbasis otonomi daerah wajib pula menyertakan prinsip pola organisasi yang memberikan kemungkinan untuk melakukan penanganan secara cepat dan tepat. Wajib pula, penataan organisasi perangkat daerah dalam koridor otonomi daerah dilaksanakan secara sistematis. Penataan organisasi dilaksanakan pada upaya penyesuaian terhadap berbagai perubahan
yang telah, sedang, maupun akan terjadi. Karena itu, evaluasi menjadi sarana penting yang tak dapat ditinggalkan dalam proses penataan organisasi perangkat daerah dalam konteks otonomi daerah. Hal tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang mampu membuat kemakmuran sebesar-besarnya bagi rakyat. Penataan ini menjadikan organisasi perangkat daerah meninggalkan budaya kolusi, korupsi, dan nepotisme yang selama Orde Baru tumbuh subur. Melalui penataan juga, maka semangat reformasi dapat dilaksanakan dengan baik. Baiklah, sekian pembahasan materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.